Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis aspek kelayakan bisnis UMKM, yaitu dari Joy Listening Space. Di sini saya bukan hanya sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Surya Dendi, ada Verna Septiana, ada Nielsen Irfandi dan juga Taufikur Rahman, serta saya sendiri yaitu Regina Agustin. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah kelayakan bisnis, yaitu Ibu Herayati. Nah, di sini bagi yang latar belakang, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku usaha dituntut untuk mampu membuat keputusan strategis, menyediakan produk dan layanan berkualitas, serta mampu menangkap peluang pasar, menurut Santosa dan Budi tahun 2020. Joy Listening Space merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bisnis coffee shop sejak tahun 2022 di Jakarta Barat. Meskipun telah menjalankan berbagai strategis bisnis, usaha ini belum dianalisis secara komprehensif dari segi kelayakan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan bisnis dari Joy Listening Space melalui aspek finansial dan non-finansial. Di sini ada bagian rumus masalah. Yang pertama itu apakah usaha Joy Listening Space layak dijalankan berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Lalu yang kedua, apakah usaha ini layak ditinjau dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Lalu di bagian ketiga, bagaimana kelayakan usaha berdasarkan aspek hukum. Lalu yang terakhir ini, bagaimana hasil analisis kelayakan secara finansial terhadap usaha Joy Listening Space. Lalu di samping ini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis kelayakan usaha berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Lalu yang kedua mengevaluasi manajemen dan sumber daya manusia yang diterapkan. Lalu yang ketiga menganalisis kelayakan usaha dari aspek hukum. Lalu yang keempat itu menghitung kelayakan usaha berdasarkan aspek finansial. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau dikembangkan. Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi berbagai informasi terkait rencana bisnis. Tujuannya adalah memastikan bahwa usaha tersebut memiliki peluang keberhasilan yang tinggi, dapat diterima pasar, dan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik maupun manfaat bagi masyarakat. Studi kelayakan tidak hanya dilakukan saat akan memulai usaha, tetapi juga dapat dilakukan secara berkala untuk menilai apakah usaha masih berada pada jalur yang tepat dan mampu bertahan di tengah persaingan. Oke, selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang diminta oleh konsumen, serta menganalisis produk yang ditawarkan oleh pesaing. Sedangkan aspek pemasaran menganalisis secara atau strategis agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan lebih efisien dibandingkan pesaing. Nugroho dan Astuti 2021. Yang pertama ada segmentasi pasar. Yang A, demografis, usia 15-35 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Kedua, dari segi geografis, lokasi strategis dekat sekolah, kampus, apartemen, dan perkantoran. Yang ketiga ada perilaku konsumen yang membutuhkan tempat nyaman untuk bekerja dan bersama. Selanjutnya ada target pasar. Joy Listening Space menargetkan pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang menyukai suasana nyaman dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada positioning. Coffee shop ini mempromosikan diri sebagai tempat nyaman dengan harga ramah kantong dan kualitas produk yang baik. Baik, selanjutnya aspek teknis dan teknologi. 1. Ruang lingkup Joy Listening memiliki satu tujuan utama, yaitu menjual produk dan menyediakan pelayanan uji irfan kepada pelanggan.
2. Proses kegiatan bisnis dimulai dengan karyawan membersihkan area penjualan dan produksi, menyiapkan bahan baku, dan memastikan ketersediaan bahan secara berkala. Fast food disiapkan segar dari oven, diikuti dengan pelayanan dan penjualan. Setelah penjualan, karyawan memeriksa stok produk dan merapikan toko. 3. Pengaturan stok dilakukan dengan memeriksa jumlah barang yang baru datang dan menempatkannya di gudang sesuai kategori. Bahan baku di gudang diproses sesuai pesanan, dan pemesanan kembali dilakukan jika stok menipis. 4. Metode penyimpanan terbagi menjadi gudang, freezer, dan kulkas showcase. Proses produksi kopi melibatkan penggilingan biji kopi dan ekstraksi bubuk kopi. Lokasi usaha berada di Mutiara Taman Palem di area ruko perkantoran dan perumahan. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Pemanfaatan sumber daya terdapat area tempat duduk di outdoor dan indoor, ruangan indoor yang sejuk dan nyaman, serta beberapa dekorasi yang menarik. Terdapat juga pelayanan pengecekan earphone, jadi customer dapat menguji terlebih dahulu earphone yang ingin dibeli. Joy Listening juga sudah memberikan sistem pembayaran yang mudah, yang dimana customer tidak perlu lagi membawa uang cash. Bentuk monitoring yang dilakukan, yang pertama monitoring stok setiap minggu, kedua monitoring omset setiap bulan. Program pengembangan usahanya, 1. Melakukan inovasi pengembangan pada menu Joy Listening dan juga giat melakukan promosi. Kedua, memperluas area Joy Listening menjadi 2 lantai agar bisa menampung customer yang lebih banyak. Di sini ada struktur organisasinya yang dimana ada owner, pemilik di bagian yang pertama, lalu barista dan asisten. Selanjutnya aspek hukum. Joy Listening Space berbentuk usaha perseorangan milik Bapak Iwantara. Izin usaha yang telah dimiliki meliputi 1. Aspek legalitas, kedua NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang ketiga surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Di sini terlampir surat izin usaha perdagangannya dan juga nomor laporan wajib pajaknya. Baik, saya Taufik Rahman akan menjelaskan aspek ekonomi. Secara sosial, keberadaan Joy Listening Space akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar karena kedai kopi ini akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain dampak lingkungan dan dampak sosial, keberadaan Joy Listening Space juga berdampak pada pembangunan daerah, di mana kedai kopi tersebut akan menambah pendapatan bagi pemerintah dengan pajak sebesar 11% yang akan digunakan pembangunan kota Jakarta. Aspek lingkungan, secara lingkungan Joy Listening Coffee tidak menimbulkan dampak secara negatif. Hasil dari produksi yang dilakukan pada kedai kopi ini adalah sampah dapur. Pembuangan dari sampah dapur ini akan dikelola dengan baik sesuai dengan jadwal pembuangan sampah. Selain itu, limbah kopi yang dihasilkan juga dapat diolah kembali menjadi pupuk atau produk lainnya. Sekian, terima kasih. Aspek keuangan. Analisis keuangan bertujuan untuk menentukan biaya investasi dan operasi Joy Listening Space yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan usahanya. Dalam praktik terdapat beberapa kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan dari aspek finansial. Kriteria tersebut sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan dan metode apa yang digunakan. Kriteria yang umum digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi adalah payback period atau PP, average rate of return (IRR), net present value (NPV), profitability index (PI), dan internal rate of return atau IRR. Wijayangka 2020. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terdapat aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomi, lingkungan, serta kekayaan finansial. Dapat disimpulkan bahwa UMKM Joy Listening Space layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dari aspek pasar, Joy Listening Space memiliki target konsumen yang jelas, lokasi yang strategis, dan diferensiasi berupa konsep listening space yang memberikan nilai tambahan dibandingkan coffee shop lainnya. Aspek teknis dan teknologi menunjukkan bahwa operasional usaha berjalan efisien dengan dukungan fasilitas yang memadai dan penggunaan sistem digital.
Pada aspek manajemen dan SDM, struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan operasional dan didukung oleh tenaga kerja yang memiliki pengalaman. Dari aspek hukum dan lingkungan, usaha telah memenuhi persyaratan legal formal dan menerapkan pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. Secara ekonomi, usaha memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui peluang kerja dan perputaran ekonomi lokal. Analisis finansial menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai NPV sebesar 274.441.061 perak. IRR sekitar 40%, payback period kurang lebih 1 tahun 5 bulan, RR 78,4%, dan Profitability Index atau PI sebesar 2,84. Mengidentifikasikan bahwa usaha ini menguntungkan dan layak dilanjutkan. Semua indikator kelayakan menunjukkan nilai yang lebih baik dari standar minimal investasi UMKM. Saran yaitu yang pertama, optimasi pemasaran digital. Joy Listening Space perlu memaksimalkan promosi digital melalui Instagram, TikTok, dan konten tematik yang menonjolkan konsep listening space untuk menarik komunitas pecinta kopi dan juga musik. Lalu yang kedua tuh mengembangkan sistem manajemen integrasi, yaitu disarankan untuk mengadopsi sistem manajemen usaha yang lebih terintegritas atau post inventory, keuangan, dan juga SDM agar operasional menjadi lebih efisien dan juga akurat. Lalu yang ketiga yaitu masuk ke dalam inovasi menu dan kegiatan komunitas, menambahkan menu seasonal atau kolaborasi dengan roastery lokal atau mengadakan event musik reguler dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menambahkan pendapatan. Lalu yang keempat itu pengendalian biaya operasional, yaitu perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap biaya variabel dan tetap untuk menjaga efisiensi, terutama pada biaya listrik, marketing, serta pengendalian bahan baku. Lalu yang kelima adalah ekspansi bertahap, yaitu mengingat hasil kekayaan finansial yang sangat positif, Joy Listening Space dapat mempertimbangkan ekspansi ke lokasi lain dalam jangka menengah dengan tetap melakukan studi kelayakan. Lalu yang keenam atau yang terakhir itu adalah peningkatan kompetensi bertahap, yaitu pelatihan rutin terkait barista atau skillnya ya, lalu pelayanan pelanggan dan pengetahuan musik dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Baik, berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam hasil presentasi kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.